Meski grup band Coldplay baru akan menggelar konser di GBK pada 15 November mendatang, namun demam Coldplay sudah menyerang warga Indonesia mulai dari perjuangan saat membeli tiket secara online atau tiket war beberapa hari lalu. Dan berikut salah satu Coldplayer asal Indonesia yang fans berat Coldplay yang juga berjuang dalam pembelian tiket konser adalah Olivia. Seperti apa suka dukanya menonton 8 konser di 5 negara? Kita simak informasi berikut ini. Karena baru kali ini Coldplay akan manggung di Jakarta. Salah satu fans berat atau dikenal dengan sebutan Coldplayer yang sering menonton konser live Coldplay ini adalah seorang perempuan tangguh, Olivia Marbun. Kenapa tangguh? Karena dari ceritanya, Olive punya banyak pengalaman menonton konser Coldplay hingga 8 kali di 5 negara. Mulai 2006, 2009, dan 2017 di Singapura, belum lagi tahun 2012 di Ceko dan Polandia, dan Australia tahun 2016, dan juga di India. Berbagai pengalaman seru berburu tiket online dan juga pengalaman susah senang solo trip ke negara penyelenggara konser pun sudah dialaminya. Yang diakuinya menambah value dalam hidupnya. Dan bahkan perempuan yang sehari-harinya berprofesi sebagai produser berita olahraga di salah satu TV berita nasional ini dalam momen liburannya ke London, Inggris pernah bertemu langsung dengan keempat personel Coldplay. Wah, beruntung banget ya. Fans yang lain belum tentu bisa punya kesempatan ini. Dan setelah 10 tahun mengejar kemanapun Coldplay pergi, sekarang dengan memegang tiket konser, Olive pun bisa menonton konser grup musik asal Inggris ini langsung di Jakarta November mendatang. Dan untuk berbincang dengan salah satu Coldplayer asal Indonesia, kita sudah terhubung dengan Olivia Marbun. Ya, halo Olive, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, jadi kita dengar ceritanya 8 konser di 5 negara. Nah, gimana nih sebagai Coldplayer ini perasaannya gimana? Coldplay akhirnya mengadakan konser di Jakarta, di GBK. Ya, yang pasti senang banget ya, kayaknya karena ini tuh kayak jadi puncak dari penantian banyak fans Coldplay di Indonesia gitu. Dan kalau teman-teman bilang sih, ya ampun Liv, lu tuh udah ngejar-ngejar mereka kemanapun, tapi akhirnya Coldplay tuh datang juga ke negara sendiri gitu setelah mereka terbentuk sekitar 96 begitu ya, dan mulai konser itu sekitar 2001 di Singapura. Saat itu mereka masih showcase, masih join dengan band yang lain begitu, dan sekarang sampai detik ini konser mereka tuh masih diburu oleh banyak orang segala usia. Jadi rasanya tuh punya mengidolai mereka sampai sepanjang ini, selama ini begitu, dan akhirnya mereka datang tuh rasanya happy banget. Oke, nah kemudian bicara tentang perburuan tiket ya beberapa hari lalu ataupun bahkan saat ini masih mencari tiket, cerita Olive di balik ya, perjuangan mendapatkan tiket konser itu seperti apa? Iya, jadi konser untuk di 15 November nanti itu sudah dibuka pada pre-sale-nya itu pada hari Rabu kemarin, dan aku juga join di situ. Ikut War juga. War ini sebenarnya Coldplay dari 2017 saat mereka ke Singapura itu sudah muncul, yang budaya War ini udah muncul. Dan saat itu juga aku ikut juga. Dapat juga tiketnya walau memang banyak nitip juga ya, dan Rabu kemarin udah pakai banyak gadget dan nitip sana sini juga, teman-teman banyak banget yang nggak dapat. Tapi akhirnya memang dapat juga akhirnya dari adikku. Dan kita sama-sama akan nonton nanti tanggal 15. Dan hari ini itu ada penjualannya untuk publik, general sale. Tadi ikut juga karena memang ingin membantu teman-teman dan saudara juga yang pengen banget nonton dan kesusahan. Jadi kita saling bantu, benar-benar saling nitip-menitip begitu ya. Karena memang sangat susah, karena sekitar 1 menit itu benar-benar kita harus tahu tips and triknya seperti apa begitu. Jadi memang untuk yang satu ini sangat susah. Jadi bisa dibilang Coldplay mempersatukan kita gitu ya dalam urusan nitip-menitip membeli tiket ya, Olive ya?
betul, ya. Nah, kemudian di kelas mana nih atau kategori mana tiket yang sudah dikantongi Olive? Ya, aku selalu nonton di festival free standing, jadi yang berdiri. Tentunya nanti harus antri, jadi tapi aku siap sih, karena memang aku suka ada effort seperti itu ya. Jadi pergi kemanapun sebelumnya, di negara sebelumnya juga aku siap untuk antri. Sangat larut, dari jam 4 pagi pernah, jam 2 pagi pernah, jam 5 pagi pernah gitu. Jadi siap untuk antri lagi gitu. Mungkin bisa diceritakan konser mana di negara mana yang paling berkesan, karena kalau saya dengar itu antri untuk di kelas festival itu bahkan dari jam 2 subuh seperti itu agar bisa dapat di paling depan ya, biar bisa Ya, langsung betul. hadap-hadapan dengan Ya. keempat personil Coldplay. Ceritanya seperti apa? Yang paling berkesan mungkin pada saat pergi sendiri saat itu solo trip ke ke Eropa ya. Saat itu 2 negara, ke Praha, Ceko, dan juga ke Warsaw di Polandia. Saat itu pilihnya standing, berdiri, dan satu lagi tribun. Karena ingin melihat dari angle yang berbeda. Karena Coldplay ini selalu di stadion, jadi kita pengen banget melihat dari view yang beda, bisa melihat seluruh penonton begitu. Jadi di Praha itu untuk pertama kalinya aku kepikiran untuk antri dari subuh. Jadi itu mungkin cukup berkesan buat aku, karena juga aku ada teman juga di sana juga. Jadi kebetulan dia juga setuju untuk oke, ayo kita berangkat dari jam 4 pagi. Dan dari jam 4 pagi itu ternyata hanya kita berdua yang sudah tiba di stadion dari jam 4 pagi. Sampai kita tuh benar-benar berfoto setiap jam karena ingin mengabadikan momen itu. Dan petugas pun tidak ada, masih sepi. Terus dan saat itu malam minggu ya, jadi banyak sekali warga-warga di Praha juga yang melewati stadion dan melihat kita sudah ada di luar. Itu mereka yang kayak, ngapain nih, kalian tuh ngapain gitu. Dan ternyata warga Praha sendiri baru muncul itu pada jam 8 pagi. Jadi kita 4 jam itu sangat benar-benar hanya berdua aja. Dan bawa selimut juga, bawa peralatan juga, dan ganti-gantian untuk beli makan. Dan Coldplay baru bangun jam 9 malam. Itu di tahun 2012. Kemudian di tahun 2016 di Australia itu aku bersama teman-teman Indonesia. Di situ aku ceritain pengalaman bahwa kita harus antri dari pagi karena persaingannya cukup ketat kayaknya kalau di Australia. Jadi di situ aku maju lagi, lebih pagi lagi. Jadi jam 2 pagi kita udah tiba di stadion, dan itu pun antrinya ke-12. Jadi benar-benar wow banget. Jadi di Australia saat itu juga sudah banyak yang antri gitu. Kita bawa peralatan lah untuk tiduran dulu di depan tuh ada taman begitu ya. Di taman dulu sebelum nanti gate-nya dibuka pada pukul 7 pagi. Ya, berarti segala sesuatu itu dipersiapkan agar mendapatkan posisi yang paling baik ya untuk menonton para idola. Nah, kemudian Olive, Anda juga ternyata pernah bertemu dengan keempat personil ini. Itu ceritanya seperti apa? Jadi tidak hanya menonton, tapi Anda juga sudah ketemu dengan mereka semua. Iya. Ya, itu kejadiannya di tahun 2013, saat itu ke London, sebenarnya bukan untuk Coldplay, tapi untuk urusan yang lain gitu. Tapi memang saya kepikiran saat itu untuk mendatangi studio mereka. Tapi jujur saat itu mereka tuh lagi membuat album, dan studio mereka itu sebenarnya tidak hanya di London, tapi juga ada di Amerika, ada di tempat yang lain. Jadi sebenarnya saya pun nggak tahu gitu posisi mereka tuh ada di mana. Dan saat datang ke daerah studio itu tidak bawa apapun, nggak bawa CD, nggak bawa apapun. Hanya memang di sebelahnya itu ada restoran dan pengen mencicipi aja, pengen ke situ aja lah gitu. Nggak terlalu nunggu juga, dan sepi sekali di situ ya, tidak ada orang. Tapi kemudian tiba-tiba studio mereka itu ada 2, jadi berseberangan. Ketika saya sudah mau pulang, mau balik, karena memang terlihatnya memang tidak ada apa-apa juga gitu, memang hanya mau ke restoran itu. Tiba-tiba ada pintu terbuka dan ada 2 orang yang keluar, dan sangat kaget sekali. Ada gitarisnya dan ada basis yang keluar duluan gitu. Kemudian muncul lagi basisnya yang keluar, 3 orang. Kemudian saya tanya vokalisnya di mana, yaitu Chris Martin. Dia bilang kayaknya belum datang gitu. Kita sempat ngobrol. Kemudian keesokan harinya saya berpikir untuk wow, ini saya sudah ketemu 3 orang, jadi harus ketemu yang satu lagi nih, pentolannya banget gitu. Terus saya datang lagi ke daerah situ, saat itu hujan dan segala macam. Kemudian tiba-tiba lewat seorang pria menggeret-geret
dia naik motor gitu ya, naik skuter begitu, tapi mesinnya sudah dimatikan. Dan dia pakai helm, matanya terlihat, dan di situ saya feeling, ini Chris Martin. Saya langsung panggil dia, Chris gitu. Terus dia langsung bilang, iya, dan di situ saya sangat kaget dan terkejut bahwa memang ini pria ini adalah Chris Martin. Terus saya bilang bahwa saya datang dari Indonesia, saya ingin ketemu kalian semua gitu. Dan dia sangat terharu begitu, terus dia bilang, tunggu ya, saya mau parkir dulu di studio, nanti saya datang lagi. Dan benar, dia menepati janji, sekitar 10 menit dia keluar. Dan akhirnya kita ada ngobrol-ngobrol sedikit, cerita tentang Indonesia, itu sekitar 10 tahun lalu. Iya, dan 10 tahun kemudian gitu ya, dia datang ke sini gitu. Iya, dan bahkan bukan hanya Chris Martin sendiri, tapi Olive juga udah ketemu dengan ayahnya Chris Martin ya. Wow, benar-benar fans berat banget ini. Iya. Jadi ayahnya Chris Martin itu seseorang yang selalu mengikuti anaknya tour. Oh, begitu ya. Mr. Anthony Martin. Jadi saat itu di Australia di tahun 2016. Di situ pun kita lagi jalan aja biasa dengan teman-teman. Kemudian sosok pria bapak ini lewat. Dan karena saya mengenal sosoknya, saya tahu sosoknya, jadi saya bilang bahwa, wow, itu bapaknya Chris Martin lewat. Terus kita langsung deketin dia. Mr. Anthony, dia bingung. Ya? Ya, Olivia. Oke, nampaknya kita ada gangguan sambungan dengan Zoom Olivia. Sayang sekali, itulah tadi perbincangan kita dengan salah satu Coldplayer atau sebutan bagi fans berat Coldplay yang berasal dari Indonesia, Olivia Marbun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang.